Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sadatul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh-masyayikhina yang saya muliakan, guru saya yang saya pangdimi, dan tak lupa pula kepada teman-temanku semua yang sudi selalu bersama saya di sini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai sekarang kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, ialah kenikmatan zahiran wa batinan, sehingga kita dapat bermuajahah langsung di layar hati ini. Semoga barakah manfaat di akhirat. Yang kedua kalinya sholawat berselimut dengan salam semoga tetap tercurah limpahkan di haribaan baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing awal dan sing akhir, yang telah sudi membawa kita dari alam yang penuh disoroban menuju alam yang terang benderang, adanya dinul Islam wal iman. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada masalah cahaya daripada ilmu. Al-ilmu nurun. Al-ilmu adapun ilmu, nurun ialah cahaya. Jadi arti gamblangnya bahwa ilmu itu adalah cahaya. Pertanyaannya, cahaya yang seperti apa? Pertanyaannya begitu. Jadi kita ambil contoh ya, orang yang berilmu tapi dia tidak mempunyai nur dari ilmu itu sendiri. Dan ada orang, contoh orang yang mempunyai ilmu dan sekaligus dia mempunyai nurul ilm, nur daripada ilmu itu sendiri. Seperti contoh, tidakkah dari semua halayak masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa hukumnya berzina itu haram, mencuri itu haram, menyakiti sesama muslim itu haram, menggunjing itu haram, ghibah itu haram? Pertanyaannya juga, kenapa harus pula dikerjakan? Apakah mereka tidak berilmu? Mereka tahu, mereka paham bahwa mencuri itu haram, berzina itu haram. Orang yang seperti itu, orang yang masih melaksanakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tahu terhadap ilmunya bahwa itu adalah haram, dia termasuk golongan orang yang hanya punya ilmu tetapi dia tidak punya nur daripada ilmu itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah punya ilmu dan dia sudah mempunyai nur daripada ilmu itu sendiri, maka mustahil orang itu akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena orang yang sudah punya nur daripada ilmu itu sendiri, maka ketika dia sudah tahu bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sudah tidak diperbolehkan oleh agama kita Islam, maka mustahil orang itu akan mengerjakan, karena orang itu sudah mempunyai nur daripada ilmu itu sendiri. Hadirin al-hadirat, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tak cukup kita hanya menuntut ilmunya saja, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala binuril ilmi, dengan nur ilmu itu sendiri.
Maka ketika seseorang mempunyai ilmu dan dianugerahi yang namanya nur daripada ilmu itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu termasuk orang yang luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan doa kita semoga kita semua para umumnya semoga termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu sedikit ataupun banyak, sedikit ataupun banyak, sedikit ataupun banyak, yang penting diamalkan, dan ilmu yang kita punya itu bersama dengan nurnya. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa, hanya sekedar berbagi. Ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.